Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan hari ini kita berjumpa kembali dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari sama-sama kita bersatu hati, siang hari ini kita akan menyenangkan hati Tuhan dengan memuji menyembah namanya. Kita satu hati dalam doa untuk memulai ibadah Menara Doa kita siang hari ini. Bapa kami bersyukur kami boleh kembali masuk ke dalam hadirat-Mu karena kami tahu untuk kami dapat masuk ke hadirat Tuhan itu adalah suatu anugerah dan satu berkat yang terbesar dalam hidup kami. Kami tahu tidak ada tempat yang lebih indah, tidak ada tempat yang lebih nyaman selain daripada hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan hadirat-Mu itulah satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Tanpa hadirat Tuhan kami tidak akan mampu. Tanpa hadirat Tuhan kami tidak akan bisa menjalani kehidupan kami. Oleh sebab itu Roh Kudus mari bangkitlah dalam hati kami. Bekerjalah siang hari ini. Kami nantikan kuasa-Mu melawat setiap kami. Para pemirsa yang menyaksikan dari rumah. Mereka bukan hanya sekedar menjadi penonton, tetapi mereka boleh benar-benar menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kehidupan kami akan mengalami berkat-berkat yang dahsyat, berkat yang luar biasa saat kami memuji menyembah nama-Mu. Hadirlah saat ini ya Roh Kudus, kami rindu menikmati hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Mari saudara-saudara, rindukan hadirat Tuhan siang hari ini. Karena kasih setia Tuhan, kasih setia Bapa kita sungguh besar dalam hidup kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Amin. Nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi-Mu. Kau jadikan biji mataku, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku
Aku dari kasih-Mu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mataku, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, ya Bapakku. Nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau nuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padaku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku,
Sembah Yesus, sembah Dia. Rancanganmu selalu indah bagiku. Hari depan indah Kau beri. Haleluya. Kami sembah Bapa. Glory, glory, glory. Kami sembah. Terima kasih. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Ku sembah. Haleluya. Ku sembah. Ku sembah. Ku sembah. Haleluya. Haleluya. Aku percaya janjimu, aku percaya Engkau ajaib. Aku sembah. Ya la la ba 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 ya la ba she de 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 de. Engkau ajaib. Aku sembah. Engkau ajaib Tuhan. Aku sembah. Aku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Kami puji nama-Mu. Ya la ma she de 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 Kami sembah. Ya la 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 ba la ba la ba la ba she na la 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 ba la ba la ba. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya kepadamu. Kami percaya. Glory, glory. Kami percaya. Glory, glory, glory. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah. Haleluya. Ku sembah. Terima kasih. Ku sembah. Terima kasih. Glory, glory, glory. Haleluya. Terima
terima kasih. Glory, glory, glory. Haleluya. Oh, Glory, glory. ya la 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 ba she de 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 de. Kami percaya. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Kami percaya. Kami sembah, kami sembah. Kami Engkau sembah. baik, Engkau baik. Kami sembah. Seperti Bapa sayang anak. Haleluya, haleluya, Roh Kudus, ayo. Demikianlah Kami Kau memberkati setiap para menuntun pemirsa. langkahku. Kami memberkati para Hari pemirsa depan Menara Doa siang hari ini. indah Kami Kau berkati mereka beri dengan kekuatan, dengan hikmat, rancangan dengan kesehatan, yang dengan berkat-berkat terbaik jasmani. bagiku. Kami berkati mereka dengan roh hikmat dan Seperti wahyu. Bapa Kami berkati mereka sayang dengan roh haus anaknya dan lapar akan Tuhan. Haleluya, haleluya, Demikianlah haleluya. Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Kami berkati para Seperti pemirsa. Bapa Anak cucunya sayang perkasa. anaknya. Anak cucunya menjadi orang-orang pandai. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang yang berpengaruh. Haleluya. Hari depan Haleluya. indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa, Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku.
Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa apapun yang kami alami dalam hidup kami adalah semua karena rancangan yang terindah dan terbaik bagi setiap kami. Baik ataupun buruk yang kami lalui dalam hidup kami tahu Tuhan, semua Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Mungkin saat ini kami tidak mengerti, mungkin saat ini kami tidak menyadari, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan punya maksud, yaitu untuk mendatangkan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah memberi kami pencobaan-pencobaan, permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang melebihi kekuatan kami. Tetapi Tuhan selalu memberi kami pencobaan yang sesuai dengan yang kami mampu. Karena Tuhan tahu kekuatan kami. Dan kami percaya Tuhan, pencobaan-pencobaan yang ada bukan untuk membuat kami jatuh, bukan untuk membuat kami miskin, bukan untuk membuat kami mati, tetapi semua pencobaan yang kami alami adalah untuk kebaikan diri kami, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami mengalami pencobaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau Bapa yang begitu baik, Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami tidak takut Tuhan, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, siang hari ini kami mohon anugerah-Mu, kami mohon kasih-Mu, kami mohon curahan kuasa-Mu, agar hidup kami senantiasa memandang hal-hal yang tidak kelihatan, memandang hal-hal rohani, melebihi hal-hal jasmani. Karena ketika kami melihat dengan mata jasmani, maka kami dapat kecewa. Tetapi kalau kami melihat dengan mata iman kami percaya Tuhan, kami akan semakin teguh dan setia di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tambahkanlah iman kami, tambahkanlah buah-buah roh dalam hidup kami. Berikan kami kasih, berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera, berikan kami iman, berikan kami pengharapan, berikan kami kasih, berikan kami penguasaan diri, berikan kami kesetiaan, berikan kami Tuhan roh-Mu yang baru, urapan-Mu yang baru, anggur yang baru mengalir dalam hidup kami siang hari ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus orang Nazaret itu, hamba-Mu yakin dan percaya setiap kami menerima berkat rohani di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena kami tahu berkat rohani adalah berkat yang akan membuat kami tetap berada di puncak. Berkat rohani adalah berkat yang tetap membuat kami berada menjadi kepala bukan ekor. Berkat rohani adalah berkat yang tetap membuat kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Bahkan Tuhan, saat berkat jasmani dicurahkan melimpah dalam hidup kami, berkat rohani itulah yang membantu kami untuk mempertahankan setiap berkat-berkat jasmani yang Tuhan sudah percayakan pada hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau datang kepadamu hanya mencari berkat-berkat jasmani. Kami lebih daripada itu Tuhan. Kami mau menerima berkat rohani, berkat yang tak terlihat, yang dapat kami nikmati secara terlihat. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, roh mengasihi Tuhan, roh mengasihi pekerjaan Tuhan, roh mengasihi rumah Tuhan, roh mengasihi hamba-hamba Tuhan, tercurah siang hari ini di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kami, setiap jemaat AGCC GBT Kota Kudus menerima hati yang baru, menerima paradigma yang baru, sehingga kami akan melihat pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan bagi setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk besok minggu kami akan beribadah. Ada ibadah umum, ada ibadah sekolah minggu. Mari Tuhan Kau bekerja dalam ibadah kami. Mari Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan,
untuk setiap para pelayan mimbar. Kami tahu Tuhan, urapan-Mu mengalir atas kami, sehingga saat pujian penyembahan dinaikkan, ada sesuatu terjadi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yaralabashana yaralabalabalaba orakatana yalabashededede. Kami percaya mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang berkekurangan Tuhan beri kelimpahan, mereka yang ada ikatan-ikatan dilepaskan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya besok minggu ibadah sekolah minggu, ibadah umum membawa berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bangku-bangku yang kosong Tuhan akan penuhi dengan jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus, jiwa-jiwa baru dari timur, utara, selatan, barat, Tuhan kirim di dalam nama Yesus. Mereka yang belum mengenal Tuhan khususnya, mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan kirim di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami rindu menjadi alat Tuhan, kami rindu menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kami mau Tuhan dipakai menjadi alat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan Engkau yang bekerja, mari Tuhan Engkau yang bekerja. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan bagian kami, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami percaya setiap kami diberkati. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat-jemaat AGCC GBT Kota Kudus mendatangkan berkat Tuhan, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kasih. Kami percaya Tuhan, karena Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa. Dan sebentar kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan pelita bagi kaki kami. Terang buat jalan kami. Karena kami tahu tanpa firman-Mu kami tidak mampu. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya firman Tuhan siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online siang hari ini. Hari Sabtu. Besok kita beribadah bersama-sama. Saudara harus mengkhususkan diri untuk beribadah, mempersiapkan diri bertemu dengan Sang Raja, Sang Penebus. Persiapkan diri sebaik-baiknya. Bacaan kita hari ini ada di kitab Wahyu, pasal yang terakhir, pasal 22. Kemudian disambung dengan Matius, pasal 1 dan pasal yang kedua. Hari ini saya ingin merenungkan firman Tuhan di Wahyu pasal 22 ayat yang pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Ini malaikat ya. Sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Tuhan dan anak domba itu. Saudaraku, di bait suci Tuhan itu ada aliran sungai, namanya sungai kehidupan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab ini dimulai dengan kenyataan. Dulu di Taman Eden ada sungai yang mengalir, ya kan saudaraku? Ada sungai Tigris, ya, ada sungai Pison. Nah kemudian karena manusia berdosa, maka Tuhan ingin memulihkan manusia itu. Nah untuk memulihkan manusia itu Tuhan mulai dari dalam, dari rohani.
Itu sebabnya saat ini kita menerima yang rohani dulu. Kita belum menerima sungai seperti di Taman Eden itu. Kita sekarang menerima sungai rohani, sungai kehidupan. Tuhan Yesus mengatakan, akulah air kehidupan. Barang siapa menerima aku, mendengar firmanku, mentaati firmanku, menerima Roh Kudus, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini sungai kehidupan. Jadi perjanjian lama dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa, ada sungai benar-benar di Taman Eden itu. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan ingin memulihkan segala sesuatunya. Dan memulihkan segala sesuatunya itu dimulai dari rohani. Itu sebabnya Alkitab mengatakan yang pertama datang yang jasmani, yang nyata. Yang berikutnya datang yang rohani. Untuk apa? Untuk yang rohani ini nanti setelah kita menerima air kehidupan, Roh Kudus, Tuhan Yesus sebagai sungai yang memuaskan dahaga jiwa kita. Nanti di kitab Wahyu pasal 22 ini kita akan mengalami seperti di Taman Eden dulu. Kita akan menemukan aliran sungai kehidupan de facto seperti aliran sungai di Taman Eden dulu. Mengerti ya saudara ya, bisa nangkap ya. Inilah hebatnya firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu dimulai dari kenyataan di mana ada sungai yang begitu bagus. Kemudian karena manusia jatuh dalam dosa, semuanya jadi rusak dan Tuhan ingin memulihkan. Tetapi memulihkannya itu progresif, bertahap, dimulai dari dalam rohani dulu. Makanya kekristenan itu agama yang dimulai dari dalam, dari hati. Yang diubah itu hati dulu. Datanglah kerajaanmu. Nanti betul-betul Tuhan akan datang memerintah de facto. Tapi sekarang izinkan Tuhan memerintah hatimu. Roh Kudus memerintah hatimu. Tuhan menjadi raja, bukan kehendakmu, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap langkah hidupmu. Apakah tindakanku ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Bukan hanya kehendakku saja. Ya, sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Contoh, kalau engkau gajimu sedikit, foya-foya, sesuai tidak dengan kehendak Tuhan itu? Pasti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau pasti harus berpada dengan apa yang ada. Itu firman Tuhan, itu kehendak Tuhan. Begitu saja ya. Nah, kembali lagi saya katakan sebentar lagi kita akan mengalami de facto ada sungai kehidupan, di mana sungai itu membawa kehidupan. Artinya apa? Nyata, mengalir, pohon-pohon bisa berbuah terus, dan daunnya bisa menyembuhkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan tentunya. Kalau kita yang sudah mengenal Tuhan tidak ada sakit, tapi itu daun-daun itu untuk mereka yang tidak taat kepada Tuhan. Ya, karena yang tidak taat sama Tuhan masih bisa sakit. Kita memerintah mereka. Bahkan kalau mereka tidak mau ibadah, dari mulut Tuhan keluar sebilah pedang untuk melukai mereka. Nah, kemudian ayat 3, tidak akan ada lagi yang terkutuk. Nah ini. Sekarang kita secara rohani ditebus dari kutuk dosa. Akibat dosa Adam dan Hawa terkutuk. Sekarang kita secara rohani dulu karena progresif tadi. Kita dibebaskan dari kutuk dosa dari dalam dulu. Tapi sebentar lagi nanti kenyataan seperti di Taman Eden kembali. Jadi hebat firman Tuhan itu. Yang dulunya tidak ada kutuk, dulunya betul-betul ada sungai yang mengalir. Karena dosa semuanya rusak, Tuhan mulai memperbarui secara progresif bertahap. Dari dalam rohani dulu diperbarui,
Kemudian sementara itu sebentar lagi kenyataannya kutuk dihapuskan. Karena tidak ada kutuk maka tidak ada kematian. Tidak ada sakit penyakit. Lah kalau tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekurangan ekonomi, maka tidak ada air mata. Yang membuat orang menangis itu apa? Sakit penyakit. Yang membuat orang menangis itu apa? Kekurangan ekonomi. Yang membuat orang menangis itu apa? Kematian. Nah kalau kutuk sudah ditiadakan berarti apa? Kematian, sakit penyakit, kesulitan ekonomi sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya dikatakan tidak ada air mata. Karena kutuknya sudah dihancurkan. Dan kita seperti Adam dan Hawa di Taman Eden dulu. Orang-orang yang diberkati. Dosalah makan buah pohon terlarang itulah. Pengetahuan yang baik dan jahat itulah yang membuat terkutuk. Kemudian saya lanjutkan. Tahta Tuhan dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. De facto kita nanti beribadah. Yang main musik para malaikat. Singer song leadernya para malaikat. Kita ikut menyanyi, ikut sujud menyembah, ikut bersorak-sorai. Ya. Wah, luar biasa saudaraku ya. Di sini sekarang secara rohani dulu kita latihan menyembah. Ada singer, ada song leader, ada khotbah. Ini pemulihan secara rohani. Tetapi nanti nyata-nyata kita beribadah di hadapan tahta Tuhan. Dan tahta anak domba. Kita menyembah. Sekarang di alam roh kita nggak melihat tahta Tuhan. Tapi kita sudah dilatih untuk beribadah. Karena nantinya kita akan beribadah, menyembah Dia, memuji Dia. Seperti yang beberapa minggu lalu kita membaca kitab Wahyu. Kita akan mengatakan besar dan ajaiblah karyamu. Kita akan mengatakan bagi Tuhan yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan. Ya, kita akan menyanyi siapakah yang tidak akan takut ya. Dan tidak memuliakan namamu. Semua itu kita akan menyanyi. Nah oleh sebab itu sebagai akhir dari renungan ini. Karena kita nanti benar-benar akan beribadah. Hidup kita akan bergaul dengan Tuhan. Seperti Adam dan Hawa bisa memandang wajah Tuhan. Tiap hari bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan akan memerintah sebagai raja. Karena dulu kalau Adam dan Hawa cuma 2 orang. Kalau sekarang nanti yang akan datang puluhan jutaan orang. Wow, itu kita akan menyembah beribadah. Nah itu sebabnya sekarang latihan ibadah. Sebab kalau engkau tidak melatih dari rohmu dulu, dari yang rohani dulu engkau tidak dilatih ibadah. Nanti engkau tidak bisa mengalami yang de facto. Sama tadi dikatakan kalau sekarang engkau tidak bisa menjadikan Yesus Raja. Kalau kehendak Tuhan tidak terjadi dalam hidupmu, nanti engkau tidak bisa masuk kerajaan sorga. Karena di kerajaan sorga kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau kehendakmu terus yang terjadi, nanti engkau tidak bisa masuk kerajaan sorga. Karena di sorga kehendak Tuhan. Latihannya sekarang ini. Ayo turuti kehendak Tuhan. Jangan turuti maumu. Saudaraku, puji nama Tuhan, besok beribadah. Jangan lalai beribadah. Karena itu adalah satu yang rohani untuk mempersiapkan kita. Sebentar lagi kita akan mengalami yang de facto seperti dulu di Taman Eden. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberkati engkau dengan pengharapan akan kemuliaan. Pengharapanmu akan menjadi semakin kuat karena sebentar lagi kita akan sama-sama menikmati janji Tuhan, ya dan amin. Dan apa yang dahulu sudah ada, dirusak oleh dosa, Tuhan kembalikan lagi seperti semula. Bukankah Tuhan kita hebat, dahsyat, dan Tuhan tidak pernah setengah-setengah bekerja. Dia akan menyelesaikan apa yang dirusak oleh iblis. Dia akan pulihkan, selesaikan. Seperti keadaan semula dia menciptakan, semua sungguh amat sangat baik. Itu akan terjadi lagi. Aku sangat kagum Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau tidak pernah menyerah, Engkau tidak pernah kalah. Kalau toh perbuatanmu yang baik itu dihancurkan oleh pemberontakan manusia yang diprovokasi oleh iblis. Tapi Engkau tidak pernah putus asa. Engkau akan memulihkan lagi seperti ciptaanmu mula-mula. Sehingga engkau bisa mengejek iblis. Iblis, mana sengatmu? Engkau kalah, engkau tidak bisa merusak ciptaanku. Aku kembalikan seperti semula. Manusia yang dulu engkau rusak dengan dosa, sekarang aku mampu kembalikan kudus, tiada cacat bercelah. Alam semesta, manusia, binatang-binatang yang sudah rusak oleh dosa dikembalikan seperti semula. Dan berkat pengharapan akan kemuliaan ini limpah dalam hidupmu dan hidupku. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku berkati kalian semua. Mari semua ini berkati, katakan amin. Puji Tuhan, sampai jumpa besok pagi. Saya tunggu, ajak teman, saudara, family yang mungkin sudah lama tidak beribadah. Ajak mereka beribadah. Bye-bye, Tuhan memberkati.